Sekarang orang umurnya rada pendek. Kenapa ibu? Silaturahim rada kurang. Sekarang udah zaman modern, jarak jauh jadi. Sampai ngundang kiai udah WA aja nggak apa-apa. Ada po yang begitu, kita nggak tahu kemana jalannya, bener po. Lihat orang tua dulu sih, kenapanya umur kita rada pendek, silaturahim kurang. Lebaran jarang nyampe ke rumah saudara. Udah ada pakai WA doang sekarang. Mana bikin kata-kata mutiara lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Bu, di saat tangan tak bisa berjabat, di saat kaki tak bisa melangkah, di saat mulut tak bisa berucap. Kan berarti stroke itu dia. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Bikin hidup mudah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Kita nih yang beragama itu orang yang ngikutin aturan. Kenapa? Karena agama aturan, diajarin supaya terarah, disuruh ngaji, belajar agama begitu. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ada semua po diajarin dalam Islam. Ayo agama yang mana po yang agak komplit selain Islam? Nggak nemu. Mendi Islam doang apa nih diajarin? Masuk ke kamar baca, masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, beri salam, adabnya ada diajarin. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Kalau masuk kamar mandi adabnya diajarin juga. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan ada doanya. Ya bu, kalau makan satu nampan bertiga adabnya juga pakai, diajarin dalam Islam. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, selesai acara umpama nih ya, doa dikasih makan satu nampan, makan bareng bertiga, adab itu pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Tuh lagi makan bareng begitu. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Tuh ada pun lagi makan diliatin muka orang, orang kesinggung. Yang ketiga apa adabnya? Emang jatah kita bagian di situ aja rawatin, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek, kita longsor. Adabnya ada semua. Sampai begitu Islam ngajarin. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, tidur sama istri, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca, ada doanya semua diajarin. Bangun tidur, mau tidur, doanya ada. Lagi kumpul bareng sama temen ngeriung rame-rame, lagi kumpul rame-rame ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin bu, apa Islam ajarannya? Siapa yang dengar suara kentut disuruh diem. Bener. Yang dengar suara kentut diem, itu adab. Ini kadang-kadang kagak. Siapa yang kentut? Lu ya, enak aja, rame jadinya. Ada adabnya. Kumpul rame-rame ngobrol, dengar suara kentut diem yang dengar, nggak usah komen udah. Bener bu? Sampai kentut aja ada adabnya diajarin kok. Bahkan kentut itu sendiri ada dalam ilmu fikih. Nggak ada agama ngajarin ke kentut-kentut. Islam doang yang lengkap. Dalam ilmu fikih diajarin ada 4 jenis kentut. Ini bukan ajorok. Kita ngaji kentut yang pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang. Menang suara doang, duet ada. Yang kedua suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Ada itu, kita rasain bener kok. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, ada yang model begitu. Kita udah ngerasain semua. Yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iyalah karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Itu bahasa Mandarinnya, ampasnya nyusul. Ilmu semuanya ada bu dalam Islam. Makanya kita disuruh ngaji begitu, suruh tahu. Duduknya kita di pengajian, mandang wajah guru kita aja ibadah.
Siapa yang bilang Rasulullah an-nadhar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majelis. Guru-guru kita bahkan masya Allah po, Rasulullah ngomong apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Kumpul kita di dunia sering banget sama guru kita yang kita demenin, ustadzah kita kumpul bareng di pengajian. Ntar di akhirat kumpul bareng sama guru-guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang gak punya guru mau kumpul sama siapa di sana? Guru dipanggil duluan ustadzah sama malaikat. Malaikat ngomong, ustadzah cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tar dulu malaikat, murid saya belum nyampe di sarwa. Tuh kata malaikat, udah kali duluan murid lu ke surga. Diperiksa sama ustazah, kagak ada di surga. Protes ustazah sama malaikat, malaikat mana murid saya? Kata udah ke surga duluan, kok saya lihat kagak ada di surga? Malaikat ngomong, maafin guru, tempat cuma 2 di sini, kalau nggak surga neraka. Coba cek lu ke neraka kali, mampir tuh murid lu. Guru bela-belain nyari-nyari murid ke neraka, baru nyampe depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru, guru, guru. Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Guru penasaran, masuk dicoket-coket, dikorek-korek, dikenalin, korek-korek lah. Lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji guru, pulang ngaji guru saya ngomongin mulu. Nah, bebek pok nyangkut. Nih kita nggak ada ruginya kita ngaji. Kenapa? Ini Isra Mi'raj supaya naikin iman, ibadah kita takorub. Yang mana? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya kata Allah, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa, mata yang tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah lentur, gigi udah pada gugur, makan cuma bisa sama bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Serem po. Kita kan nunggu giliran doang. Manfaatin sisa umur yang Allah kasih buat kita. Nah kita ngaji begini justru manfaatnya gede. Dosa diangkat, pahala gede, silaturahimnya nyambung. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Mana buktinya? Orang tua dulu udah buktiin. Lihat orang tua dulu po, umurnya panjang-panjang. Kenapa? Silaturahmi rajin. Malam takbiran udah mesen tuh anak-anak aja kumpulin cucunya. Mad, Sin, Roh, Ji, besok habis sembahyang Id kumpul. Kita lebaran, saudara lu banyak banget udah di Pemulang. Ayo berangkat ya besok nih. Habis sembahyang Id anak cucu mantu brero depan rumah po, siap-siap mau berangkat lebaran. Emak bapak kita di belakang ngiringin nenteng tenong. Orang dulu buat tenong kalau lebaran. Tenong tuh dalamnya uli, dodol. Bapak kita pakai jas, keren dia pakai jas, cuman dia nggak pakai, dia taruh di pundak. Jalan kaki gerah. Celananya aja gulung gendengkul becek, sendal lilinya aja tenteng blok, berangkat pagi pulang sore, kenal sama saudara semua. Makanya wajar orang dulu nggak ada yang kehilangan obor, umurnya panjang, silaturahminya rajin. Yang kedua, kenapa orang dulu umurnya panjang? Makanannya masih asli po, belum ada campuran zat kimia, maka jarang kena penyakit. Orang dulu minum air sawah kagak mati, mana bekas tepakan kebo, airnya bening banget, diminum pakai gogolio tuh orang dulu. Bener saya ngerasain masih minum pakai gogolio po. Ya Allah, makanannya masih asli bikinan tangan, uli, dodol, wajik, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abug, sagon. Tuh, bebek makan sagon, nggak boleh ngomong, wah nyembur. Sekarang orang umurnya rada pendek, kenapa ibu? Silaturahim rada kurang. Sekarang udah zaman modern, jarak jauh jadi. Sampai ngundang kiai udah WA aja nggak apa-apa. Ada po yang begitu, kita nggak tahu kemana jalannya, bener po. Lihat orang tua dulu sih, kenapanya umur kita rada pendek, silaturahim kurang. Lebaran jarang nyampe ke rumah saudara. Udah ada pakai WA doang sekarang. Mana bikin kata-kata mutiara lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Di saat tangan tak bisa berjabat, di saat kaki tak bisa melangkah, di saat mulut tak bisa berucap, kan berarti stroke itu dia. Nggak bisa kata-kata mutiaranya begitu.
Pengen dikata puitis itu Bu, ya ilaha illallah pakai kata-kata mutia. Di saat tangan tak bisa berjabat, di saat lidah tak bisa berkata, di saat kaki tak bisa melangkah. Lah berarti stroke. Ya Allah, lihat orang-orang pada mudik Po, pulang kampung, kenapa? Ingat sama saudara sama orang tua, dibela-belain naik motor Mio. Motor Mio joknya pendek, sambung pakai papan, tumbuk 3 nyampe ke Brebes, ke Tegal nih pada nyampe. Bener Bu? Kenapa? Pengen silaturahim. Kita silaturahim rada kurang, lebaran jarang nyampe, makanan kita udah nggak asli. Maka sekarang umur, ya Allah Po, udah banyak penyakit dah. Sekarang penyakit aneh-aneh, masih muda. Tangan udah berkeriting. Bener Bu? Makanan udah campur zat kimia mulu. Udah makanan udah kagak semenggah, hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hotdog. Banyak banget udah tuh zat kimianya. Maka penyakit banyak banget. Penyakit aneh-aneh sekarang Po, kencing pahit ada. Darah pendek, urat asem. Masih muda, bibir penyon, tangan keriting, stroke. Dan sekarang umur 20-30 Po, orang udah pada kena gula, kolesterol ya Po. Kenapa? Makanan. Gituan nggak ada. Jantung, liver nggak ada. Orang lu penyakitnya paling banter gudig. Gidu tuh. Kagak pakai berobat kena gidu, dia cari tikar pandan yang udah kering, dia bikin tabunan. Emang pantatnya gatel, dia garang, pantatnya baik. Wah orang dulu mah, tanya nenek-nenek Dano. Ya Allah, kenapa? Ini kita silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal Israel udah pegang catatan Po. Orang yang rajin silaturahim, umurnya raja panjang, matinya ditunda mulu. Bener ini mak. Makanya orang dulu umurnya 90 tahun, 100 tahun. Saya punya engkong belum lama 120. Masih seger banget Po, udah meninggal kemarin 3 bulan. 120, Allah Po. Mata masih awas, giginya masih utuh, baca Quran masih nedeng, nggak pakai kacamata. Hebat orang dulu. Memorinya tuh luar biasa. Kenapa? Karena silaturahimnya. Umur jadi panjang. Sekarang Masya Allah kita lihat masih muda bersakit, bertelo, bener Bu? Iya, penyakit banyak banget. Makanya kita ngaji begini, umur dipanjangin, mati ditunda. Israel udah pegang catatan, padahal ada catatannya, ada catatannya, ada catatannya. Tanggal 16 Februari, saya mau berangkat ke Sarua. Ngapain? Mau nyabutnya orang sono ya Rob. Emang ada catatannya? Udah, ini ada saya pegang. Ya udah, berangkat loh sono, hati-hati salah cabut. Berangkat ke Sarwa nih Bu, malaikat Israel. Pas mau dicabut orangnya kagak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob mohon maaf orang ini saya pengen cabut nyawanya kagak ada di rumahnya. Kemana? Kata tangannya pergi Isra Mi'raj. Oh jangan dicabut, orang lagi denger ceramah si Tile, jangan. Orang lagi ngaji, jangan. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin.